Aduh, sorry sorry, lama. Eh, astagfirullah. Ya Allah, kepencet lagi. Oke, lanjut nggak sih? Udah nemu kan jawabannya ini? Habis jam kos. Udah nemu jawabannya ya? Jadi si tingginya kan 24 ya. Kita bisa ini aja, cari luas. Aduh, bentar. Kata King Blef, kata semua orang. Ya intinya ini deh, apa? Pakai luas segitiga. Di sini dah. Aduh, luas segitiga. Kan tingginya 24 ya. Ini deh, luas segitiga. 1/2 kali alasnya 60 kali 24. Iya, kita bisa 60 dibagi 2 ya 30. Tenang, King. Oke, siap-siap. Jadi tinggal dikali aja 30 kali 24. Ya elah, 24. Ini kalau nggak mau ribet pakai perkalian distributif aja. Jadi 30 dikali 20 plus 4. 30 dikali 20 ya 600 gitu. 600 ditambah 30 kali 4, 120. Jadi hasilnya 720. Mantap, mantap. Jawabannya E. Habis sprint, habis lari-lari sih kayaknya tadi. Bukan main basket, buset. Adalah urusan, adalah pokoknya. Lanjut. Di nomor 3. Kan nanti bagi cara-caranya. Iya, nanti di-share kok aman aja sama yang kosongannya. Di nomor 3, katanya untuk mempersingkat jarak tempuh titik D ke L, dibuatkan jalan lurus untuk menghubungkan kedua titik tersebut. Panjang jalan baru adalah, oke di gambar nih, jelas lah ya. Ada jarak D ke ke I, bukan L ternyata. Dibuatkan jalan lurus untuk menghubungi kedua titik tersebut, ya kan? Jadi, ya bisa kita tarik aja gitu nih garis. Nah, ini jalan barunya yang mau kita cari panjangnya berapa. Sebelumnya, kita bisa cari sisi miring dari kebun kacang ini. Kan tadi kebun kacang udah dapet ya, tinggi sama alasnya. Kita bisa hitung aja. Jadi, si kebun kacang ini alasnya tadi kan 60. 60, ininya tingginya tuh 24. Kita bisa cari sisi miringnya. Yang mana sisi miringnya itu jadi jari-jari si lingkaran. Kan ini seperempat lingkaran ya. Berbentuk kan di sini di soal. Diketahui juga bahwa lahan kosong berbentuk juring seperempat lingkaran. Nah, berarti ini kan lingkaran nih, seperempat lingkaran. Yang ini dari sini tuh ya intinya ini jari-jari gitu. Yang ini tuh panjangnya sama ini jadi jari-jari lingkaran. Jadi kita bisa hitung si panjang ini, panjang X dah, sisi miring kebun kacang. Habis itu kita juga bisa dapetin ini juga. Karena kan jari-jari ya, pasti ininya sama lah. Apa namanya? Si ini yang panjangnya. Jadi kita bisa hitung aja. Ini X yang mau kita cari. Kita bisa X sama dengan akar. Ya elah, meluncak gitu akarnya. 60 kuadrat ditambah 24 kuadrat. Kita bisa faktorkan biar nggak gede-gede banget nilainya. Jadi kan kedua ros dibagi 6 ya. 6 kuadrat dikali 60 berarti kan 10. Eh, masih bisa lebih kecil, Leng. 12, 12. 12 kuadrat 5 kuadrat ditambah 2 kuadrat.
Nah, itu dia. Jadi hasilnya 12 akar 25. Ntar kita hitung dulu. 12. Selesain dulu deh. Coba kalau 12 dikeluarin. Jadi akar 25 tambah, aduh, 25 tambah 4 ya, 29. 29. Ya nggak? Bener nggak? 12 akar 9. 12 akar 29. Benar. Oke, siap. Kita lanjut. Jadi ini panjangnya 12 akar 29. Di sini 12 akar 29. Di sini juga panjangnya 12 akar 29. Karena dia jadi lingkaran ya, yang pusatnya di sini. Jadi ya ke sini sama aja sama yang ke sini. Jadi kalau kita cari ini aja, apa sih si ini? Apa panjang ininya berapa? Ini kan juga ngebentuk segitiga siku-siku ya. Segitiga siku-siku yang potong tegak lurus di sini. Jadi ini sisi miringnya. Jadi kita bisa cari lagi pakai Pitagoras gitu buat cari sisi miringnya. Ya intinya udah gitu aja nih soal. Emang apa sih ya? Menurut gue cukup gampang gitu. Jadi ya jangan kecepatan takut gitu ketemu soal PM. Padahal gini doang, cuman perlu basic kayak Pitagoras, sebangunan, sama apa sih bangun datar propertinya gitu. Bisa jawab soal beginian. Jadi kita bisa hitung aja X-nya berapa ya. Kita hitung X sama dengan akar, aduh, akar, astagfirullah, akar 12, 12, 12, apa sih, akar 29, ditambah 12 akar 29. Nah, karena ini sama gitu ya, jadi kita bisa anggap aja dikali 2 gitu. Jadi kan 2 dikali 12, kuadratnya mana? Kocak. Kuadrat 12. Aduh, 12 akar 29 kuadrat. Habis itu kita bisa pecah lagi intinya. Dipecah-pecah lagi. 12 kan, ya Allah sempit banget. Jadi 2 akar 2. Habis itu dikali 12 kuadrat dikali 29 akar 29 kuadrat. Nah, ini si kuadratnya bisa keluar yang 12. Habis itu si akar 29-nya bisa jadi 29 aja gitu. Karena kan akar dikali akar jadi hilang ya akar. Jadi 12 bisa keluar, akar 29-nya bisa hilang gitu. Jadi hasil akhirnya kita dapat 12 akar 2 dikali 29. 29 dikali 2 tuh 58 ya? Ada nggak? Oh ada. Di opsi jawabannya yang E. Akar 58. Mantap. Aman nggak? Aman nggak? Tingginya ini dari ini juring lingkaran. Kan ini lingkaran nih, satu per 4 lingkaran ya. Nah kalau dilanjutin itu bakal ngebentuk lingkaran ini sempurna gitu kalau dilanjutin. Yang pusatnya ada di sini. Kan tahu ya jari-jari itu ya. Dari pusat ke sisi lingkaran mana aja itu pasti sama. Sini sama, situ sama, sini sama. Jadi karena di sini sama gitu ya. 12 akar 29. Yang sini juga sama 12 akar 29 gitu. Ah, nggak paham sama akar-akarannya. Oke, kita coba ini ulang lah ya. Yang di sini ya. Coba kita bedah ulang. Ini bedah ulang di sini. Bedah, aduh, bedah ulang, bedah ulang. Pitagoras.
Pitagoras. Pitagoras berapa tadi? 12 ini ya. 12 akar 29 plus 12 akar 29. Pelit banget anjir bikin akar agak gedean lah. Nah, pertama tuh kan ini ya, 12 ditambah ini kan sama aja. Aduh, ini kuadratnya kurang lagi, belum. Kuadrat, ini kuadrat. Nah, ini kan sama ya. 12 akar 29 tambah 12 akar 29. Ini kalau kita anggap kotak, adanya dua kotak dong ya. Ingat lagi kalau perkalian itu penjumlahan berulang. Nah, karena ini berulangnya dua kali, berarti kita bisa anggap jadi ini 2 dikali 12 12 akar 29 kuadrat. Nah, ini aturan perkalian sama penjumlahan. Kan perkalian misalnya 2 kali, berarti dia berulang 2 kali. 2 kali 5, berarti 5-nya berulang 2 kali gitu. 2 kali 5, berarti 5-nya berulang 2 kali. Nah, karena ini berulang, apa sih, sama berulang 2 kali, jadi kita bisa anggap penjumlahan ini yang berulang 2 kali, bisa kita anggap perkalian gitu, biar lebih gampang. Yang ini ya. Nah, yang pangkat ini juga kita bisa pecah lagi. Jadi, si ini kan 2 kali 12 kita bisa pecah lagi. Jadi anggap aja gini, ada pangkat dipangkatin lagi kan jadi dikali sama diri sendirinya ya. Jadi kan kita bisa pecah lah intinya. 2 pangkat 2 bisa ke 12, 2 pangkat 2 bisa ke 29 gitu. Jadi dapatnya 12 pangkat 2 dikali akar 29 pangkat 2 gitu. Nah, ini kita bisa pecah lagi. Udah deh, udah selesai. Tinggal kita operasikan aja kayak biasa gitu. Karena ini pangkat 2, habis itu dikali ya. Jadi dia bisa keluar keluar akar gitu. 12 akar, ya elah jelek banget akarnya. 12 akar 2 dikali 29 dikali akar 29 dipangkatin. Itu kan jadi hilang ya. Kayak sifat eksponen deh anggapnya. Kan 29. Akar kan ini ya, 1/2 ya. Kalau dipangkatin. Nah, itu. Dipangkatin 2, ya udah ada pangkat dipangkatin dikali aja. 1/2 dikali 2 jadi habis gitu intinya. Jadi akar 29. Jadi dapat hasilnya si ini 12 akar 58. 12 akar 58 gitu. Aman nggak? Gimana bisa keluar? Ini kalau misalnya kita bedah lagi ya, bisa dibedah lagi nih sebenarnya. Yang ini deh, kita bedah lagi deh. Ini tuh kan sama aja kayak akar 2 dikali akar 12 dikali akar 29 kuadrat gitu. Nah, ini tuh sebenarnya sama aja ya bentuknya, karena ini kan nyambung akarnya. Ini akar pangkat 2. Jadi, 12 pangkat 2 itu kan sama aja ini, akar 12 pangkat 2. Pangkatnya itu bentuknya eksponen kalau diubah gitu. 12, 1/2, dipangkatin 2 lagi, si akarnya gitu. Nah, ini dikali aja, jadi kan bisa hilang ya, di 12 gitu. Sisanya, yang lain nggak bisa dihilangin akarnya. Ini juga bisa, deng. Jadi ya jadi 29. 29. Lupa ini akar gedenya, nggak ini ya. Ya intinya gitu deh. Jadi 29 gitu. Ini akar 2, ya itu. Nah, iya bener tuh bisa diuraikan dulu 12-nya. Kan jadi 12 kali 12 ya, 12 pangkat 2. Itu 44, jadi ya diakarin lagi jadi 12. Lihat rekamannya di mana? Di YouTube Setara Belajar Alternatif, Pak. Nanti di-share kok. Oke, aman lah. Ini udah menurut gue gampang sih. Coba teman-teman nanti habis DWU ini bisa dikerjain ulang ya, biar lebih masuk gitu. Ya, intinya gampang deh. Oke, lanjut. Kita diminta nyari apa?
jarak terpendek yang ditempuh oleh Andi adalah jarak terpendek. Katanya Andi berjalan dari titik F ke E. Ini titik F ya. F ke E. Dengan terlebih dahulu singgah ke titik B. Berarti kan dia bisa jalan ya ke sini, titik B, habis itu jalan lanjut, F ke B, lanjut ke sini, terus ke sini. Nah, dia juga bisa bolak-balik gitu dari F ke B, habis itu ke sini lagi, ke F lagi, baru ke E. Nah, itu ada dua kondisi intinya. Jadi ya kita bisa cari dua jalan gitu, mau nentuin mana yang paling pendek gitu, jarak terpendek. Tapi kita nggak mungkin ngitung jarak gini misalnya F ke G, habis itu baru ke H, ke D, habis itu baru ke sini. Nah itu nggak mungkin, soalnya asumsinya udah kejauhan gitu. Kan kita mau nyari jarak terpendek ya, jarak terpendek. Ya udah terpendek tuh ada dua kondisi, dari F ke B, habis itu ke C, baru ke E. Nah ini jalan. Habis itu ada dua kondisi lagi, dari F ke B, balik lagi ke F, habis itu ke sini. Nah gitu intinya. Ya kita bisa pakai segitiga yang sebelumnya. Kan udah dapat semua tuh segitiganya ya dari soal sebelumnya. Kita copy aja deh dari soal sebelumnya yang segitiga ini. Kita copy aja. Copy zip RLC. Nah, tinggal kita rapihin aja. Ini hapus. Di ini kan tadi 12 akar berapa tadi isi miringnya? 12 akar 29 ya? 12. Aduh, tipis banget. 12 akar 29. Nah, ke kemungkinan satu dulu ya. Kemungkinan satu kan tadi gini. Dari F ke B, kan dari si Andi mau jalan F ke E ya. Tapi dengan syarat dia singgah ke titik B dulu. Berarti kita lewat ke F, ke B, itu baru ke C, baru ke E. Nah ini syaratnya gitu. Kemungkinan satu gitu ya, kita tulis. Kemungkinan satu. Gimana ya? Saya deh. Cara satu aja. Cara satu. Pertama kan FB dulu, F ke B ditambah BC. BC ditambah CE. Nah, FB-nya itu 40 ditambah 40, BC-nya juga ditambah CE 24. Dia dapat 80 104 ya. 104. Ini cara satu. Nah, cara dua yang agak ini mind blowing gitu. Dia F ke B, habis itu balik lagi ke ini. Terus baru ke E. Cara dua kita tulis ini. Cara dua. Jadi cara dua itu kita bisa FB. Habis itu balik lagi jadi back F. Baru ke FE gitu. FE-nya nggak kita ketahui ya. Jadi kan ini 40. 40. Kita bisa cari pakai ini aja. Apa? Pitagoras langsung lah ya. 40 sama 600 gitu. Nanti kita kurangin sama ini sisanya. Apakah bisa gitu. Kita nyari Pitagoras dulu. 40, 600, 40, 100. Jadi FD total si miring yang segitiga gede ini ya. Jadi kita bisa hitung aja tadi FD. Kita mau nyari total sisi miring ini. Miring ini. Nanti kita tinggal kurangin ED aja buat nyari F ke E-nya gitu. Di FD 100 kuadrat plus 40 kuadrat Karin. Jadi sama dengan 100 kuadrat tuh ya ini kita bisa
Paling kecil tuh udah 10 ya. Itu 10 kuadrat plus, plus lagi, dikali 10 kuadrat plus 4 kuadrat. Hasilnya 10, bentar, 10, 116. 116 tuh berapa ya? Bentar, akarnya 20 akar 29. Oh iya, 2 kali 29 ya? 20 akar 29 totalnya. Bener gak? Ini, 20 bisa masukin. Iya, jadi gini kan ya? Udah bener. Oke, ini totalnya. Total FD. Berarti kalau kita mau nyari FE doang, kita bisa pakai persamaan ini. FD sama dengan FE ditambah ED. Kalau kita mau nyari FE, ya udah kedua ruas kurangin aja sama ED-nya. FD sama dikurangi ED sama dengan FE. Ini kan udah tahu ya nilainya. FD 20, 29, 20 akar 29 dikurangi ED-nya 12 akar 29. Jadi FE-nya FE 8 akar 29. Ah, jelek banget buset. F-nya. Bentar. FE sama dengan 8 akar 29. Jadi ya ini FE. Ih, FE. Nah, ini jadi tambah 8 akar 29. Jadi 104, 104, 104. Kita tentuin lebih gede yang mana ya? Kalau akar-akar ini hitungnya gimana dah? 8 per 29. Gedean mana? Harusnya gedean yang ada akarnya nggak sih ya? Kan dikali akar ya. Di pangkat keduanya. Bisa sih ya. Jadi kan 64 dikali 29 tuh udah gede banget gak sih? Coba kita kali 104 kali 104. 10.816. Kan kedua ruas di ini deh. Pangkatin. Jadi 10,816 dikali 64. 64 tuh 4.069. 8 ya. 8 kali 8, 64. 64 kali 29. Apa gimana ya? Bentar. 104 dikali 8 kali 8. 64 kali 29, 1,856. Dikira-kira. Oh iya, akar 25 ya. Coba deh. Kalau akar 25 kan 8 kali 25. Oh iya, coba kita kira-kira aja ya. Kalau 25 jadi 104, 8 dikali 5. Berarti lebih gede ini dong, 104. Apa benar? 8 kali 6 coba. 8 kali 6 itu 48 ya. Jadi dia ini dong ya, lebih gede apa? Lebih dekat yang ini dong. Apa? Cara 2, lebih gede cara 2. 104 dulu. Ini dalam satuan meter kan ya? 104 meter. Jujur ini nggak ada opsinya ya. Tambah 40. Oh iya tambah 40. Benar-benar lupa. Sorry, sorry. Tambah 40. 40. Oke, ternyata lebih gede cara 2 ya. Iya, ternyata lupa tambah 40-nya. Iya, lupa tadi. Oke, berarti kan 8 kali 6 tuh 48. 104 dari tanya 48. 128 ya. Oke, ternyata cara satu lebih worth it. Lebih pendek. Aduh, lebih pendek.
Oke, ini 104 meter jadinya. Mantap. 6 dari mana? Ini, tadi lupa dihapus lagi. Harusnya tadi kan 8 akar 29 ya. Akar 29. Kita misalin jadi yang paling dekat ya gitu. 8 akar 26 atau 36 atau akar 25 gitu. Biar ngebulatin. Gitu. Dibulatin lah intinya lah, biar nggak ribet ngitungnya. Kan 8 akar 29 tuh ribet banget yang ngitungnya. Pakai cara itu, Mas Asari itu yang komen. Di antara akar 25 sama akar 36. Hmm, oke. Siap. Ini udah selesai ya 4 soal. Eh 4 soal UTBK sih, iya. Di UTBK tuh 4 soal kan ya? Ada 5 masalah di setiap subtes PM itu. Jadi isinya 4 soal. Ya, kalau dibilang apa? Kalau ngelihat soal ini gitu, bisa banget teman-teman apa sih percaya diri, yakin gitu kalau PM tuh bisa dikerjain loh. Soalnya gini-gini doang, ngitung. Kayak ngitung PK nggak sih kalau nggak baca ceritanya? Kalau nggak baca cerita, tapi intinya kalau udah dapat infonya itu, udah dapat sisi-sisinya itu, tinggal ngitung kayak biasa aja intinya sih. Dan bagian bacanya aja. Ya, tapi kalau bagian baca mah pelan-pelan aja lah buat dapat infonya gitu. Semoga soalnya seperti ini, amin. Lah, udahkah? Belum, ini masih ada 4 soal lagi. Soal UTBK 25 tahun kemarin. 20 akar 29 dari mana? Ini dari Pitagoras segitiga yang gede. Nih, itu yang gede. Ini hasilnya. 100 kan ya, segitiga yang gede alasnya 100. Tingginya 40. Buat cari isi miringnya. Jadi dapat 20 akar 29. Yang mana total FD 20 akar 29 tuh. Kita mau nyari FE-nya aja. Jadi tinggal kita 20 akar 29 dikurangi ini aja 12 akar 29. Jadi dapat F ke E tuh dapatnya 8 akar 29. Aman nggak? Soalnya pokoknya gampang deh. Coba teman-teman nanti habis ini ya kerjain ulang gitu. Pakai cara sendiri. Ya yakin deh kalau misalnya udah bisa pecahin masalah PM tuh senangnya bukan main sih. Jadi nagih, kok seru ternyata PM gitu. Memang apa sih namanya? Love hate relationship, saling benci tapi suka gitu intinya. Ya lanjut. Ini soal PM 25 di tentang jalan-jalan. Dopamin naik. Tapi mulai dari nol penuh kesabaran. Ya namanya juga belajar lah. Sebanding sama hasilnya kalau misalnya emang belajar serius, pasti hasilnya ya serius juga gitu. Ya kita lanjut ya. Ini ada jalan A, jalan B. Nah, jalan kita baca teksnya pelan-pelan. Jalan B berujung di jalan A sehingga membentuk pertigaan. Oke, ini jalan A tuh lurus ke sana. Ternyata ada pertigaan di sini. Pertigaan yang ada di jalan B pertigaannya. Habis itu pada pertigaan jalan A dan jalan B terdapat tembok bangunan yang cukup tinggi dan panjang. Nah, ini tembok bangunannya. Oke, di titik L pinggir jalan dekat B. Dekat pertigaan terdapat lampu penerangan jalan umum PJU. Oke, di titik D yang jaraknya 5 cm dari PJU, titik D. Ini ya titik D ya. 5 meter berarti. Ini kesini 5 meter. Oke. Di lampu PJU terdapat tiang yang tingginya 3 meter. Titik D 5 cm PJU, tiang 3 meter. Berarti ini 3 meter tingginya. Yang ini. Oke, 3 meter. Sementara lebar jalan B C ke D. Bentar. Titik D yang jaraknya 5 meter dari lampu. Oh, salah-salah. Ternyata titik D yang jaraknya 5 meter itu ini di sini. L ke D ini 5 meter. Ya, dia 5 meter ini. Nah, yang ini lebar jalannya itu 3 meter di sini. Mana sih? Sementara itu lebar jalan adalah 4 meter. C, D. Di C ke D ini 4 meter ya. 4 meter. Terus ada info lagi di sisi bangunan sepanjang jalan A terdapat trotoar
yang lebarnya 1 meter. Oke, kita ditanya, jika panjang bayangan di titik D adalah 7,5 meter, tinggi lampu tiang lampu PJU adalah. Oke, kita ditanya tinggi tiang lampunya, berarti yang ini ya. Nah, kita kan bisa, ini spoiler dikit, ini pakai kesebangunan. Jadi ya kita bisa ini, apa, pakai kesebangunan. Yang mana? Ini kan ada lampu ya. Habis itu lampu pasti menghasilkan bayangan gitu. Katanya panjang bayangan di tiang lampu titik D adalah 7,5 meter gitu. Jadi dari sini saya bisa buat segitiga intinya. Dari sini, nah gini. Ya intinya membentuk segitiga lah. Mana ya? Segitiga, gimana? Ini dah intinya. Segitiga siku-siku gitu. Katanya bayangannya itu dari lampu ya. Dari sini nih. Ntar. Dari D ke E gitu. Nah, ini dia yang bentuk segitiga. Ini bayangannya nih, kan udah menyorot ya dia. Pasti ngebentuk bayangan dong, nyorot gitu di bawahnya. Ini bayangan panjang 7,5. Nah, aduh, tar baterai laptopnya low. Tinggal di ini aja sih, di gambar segitiganya, biar kebayang itu. Gambar segitiga, warna hitam deh. Nah, segitiga. Kita kalau gini udah pasti kesebangunan ya. Mirip-mirip banget soal tahun lalu template gitu. Ini ada tiang tingginya 3 meter. Habis itu ada bayangan 7,5 di sini ya. Kita namain dulu ya titiknya deh. Ini tinggi tiang lampunya L aksen L deh. Habis itu ini D. Kita sebut LDE aja ini E. Ini D aksen. Nah, katanya ini kan di soal tadi ini ya. L ke D tuh 5 meter ya. Nah ini nih, di titik D yang jaraknya 5 meter dari lampu PJU. Ini 5 meter. Berarti L ke D ini 5 meter. Saya bisa pakai aja 5 meter ini. Nah, sip. Nah, ini kan udah jelas gitu ya. Kita bisa bandingin sisi-sisinya gitu buat cari ini. Panjangnya berapa gitu intinya. Kita bisa pakai kesebangunan. Kesebangunan ya kita hitung segitiga besar yang ini per segitiga kecil yang ini. Jadi kita bisa L aksen L per segitiga besar per segitiga kecil ya. D D aksen D gitu. Di sini yang ini. Terus alasnya berapa? Yang segitiga besar 5 tambah 7,5 12,5 dia. Nanti deh kita tulisin dulu apa sih titik-titiknya. L ke E, habis itu DE. Kita ubah subjeknya jadi L aksen L sama dengan ya. Jadi L aksen L, kedua ruas dikali D aksen D, jadi LE per DE dikali D aksen D. Nah, kita substitusi semua nilainya gitu. L aksen L sama dengan LE berapa? 12,5. DE-nya 7,5. Terus itu apa tadi? D aksen D itu 3. Kita dapat berapa ya? Males banget ngitung angka koma-koma gini. 7,5 dibagi 25 nggak sih? Jadi 12,5 dibagi 5 tuh 5 ya. 5 per 5, sekian gitulah. Per 3 sekian. 5,0 lah intinya itu ya. Ih, apa sih jelek banget. 5,0 dibagi ini sama-sama dibagi 5. Jadi ini 3,0. Ini juga 3,0 meter lah intinya gitu. 0,0. Ya udah kita bisa langsung aja di ya gitu deh. Jadi hasilnya 5,0. Ada nggak?
Ada ya opsi D. Mantap. Aman nggak? Gampang lah ya. Cuman pakai satu aja udah kesebangunan sama ngitung apa? Hitung dikit apa angkanya ya agak anomali ini, ada koma-komaan. Ngitung kayak biasa aja. Oke, aman. Mantap lah ya. Jadi tingginya itu 5,0. Lanjut nomor 2. Nomor 2 ditanya apa nih? Tanya lebar jalan A. Lebar jalan A ini ya. Sama trotoarnya juga sih harusnya include. Karena kan jalan A ya. Ya sih di include juga dia. Panjang jalan atau dapat trotoar spayarnya 1 meter. Oke. Misalkan tinggi lampu adalah 7 meter. Jadi tinggi lampu ini 7 meter ya. 7 meter. Jika di titik C tingginya 4 meter. Ini 4 meter ya. Dan bayangan ujung atas tiang tepat mengenai tembok bagian bawah tembok bangunan. Berarti dia nyorot ke sini. Lampunya nyorot ke sini, kena bagian bawah ini, dinding ya. Jadi kita bisa, ini mah segitiga lagi dong. Kita bisa ini ya, eh, gambar aja segitiganya gini. Agak miring lah, ya gitu intinya, segitiganya. Gimana sih? Ya gitu deh, segitiga ini nih. Nah itu intinya segitiga gitu lah. Yang tingginya itu 3 meter ini. Kan 3 meter, ini 4. Ini 7. Nah, alasnya kita bisa cari lewat ini, triple Pythagoras yang di sini. Tadi kan di soal sebelumnya L ke D itu 5 ya. L ke D itu 5. Ini 5, ini 4. Udah pasti ininya 3 gitu. Triple Pythagoras. Jadi ini C ke D itu 4, L ke D itu 5, L ke C itu 3. Karena dia triple Pythagoras. Oke, kita dapat segitiga yang ini. Segitiga besar sama segitiga kecil lagi. Gambar aja. Sini. Nah, ada tiang di sini yang tingginya 4 meter. Aduh, 4 meter. 4 meter. Habis itu tinggi di sini 7. Di sini 3. Di sini ya kan ini ya bayangannya itu jalan A gitu. Jalan A ditambah trotoarnya lah intinya gitu. Pasti kan ke bawah dinding ini udah kena trotoar gitu ya di bawah dinding. Kan bayangannya kena mengenai bagian bawah tembok bangunan. Berarti udah pasti ngelewatin trotoar gitu. Bawah bangunan ini. Jadi ini kita bisa anggap X plus 1. X plus 1 itu panjang ininya dah. Panjang jalannya. Lebar jalannya. Plus 1 itu lebar trotoarnya. Nah, kalau gini ya udah kita pakai kesebangunan lagi. Sama titiknya dulu. L aksen L, D, D aksen, D aksen D, ini E. Oke, kita mau bandingin isi ini aja, segitiga yang kecil. Yang mau kita cari X plus 1 per segitiga yang besar ini. 3 plus X plus 1. Jadinya gitu. Jadi kan D banding E per LE. Kita bebas ya mau pakai kesebangunan yang mana aja. Asal konsisten gitu. Kita cari yang mudah aja. Kalau nyari DE ya, kita DE-nya usahain di atas gitu biar gampang nyarinya lah. Ini segitiga kecil per segitiga besar. Habis itu segitiga kecil per segitiga besar. Jadi D aksen D per L aksen L. L aksen L. Oke, 2 ruas dikali LE ya, jadi DE sama dengan D aksen D per L aksen L dikali LE. Kita substitusi. Cari nilainya. Nggak usah di ini deh, nggak usah di apa sih namanya? Nggak usah diubah. Itu kan nilainya udah ada ya. Kita langsung substitusi aja. DE itu X plus 1. DE LE-nya 3X plus 1 ya, jadi 4X.
Atau kita tulis dulu deh, barangkali ada yang bingung nanti tiba-tiba jadi 4. Plus 1 sama dengan D aksen D itu 4, L aksen L itu 7. Nah, ini kita bisa selesaikan aja operasinya. Jadi X plus 1 sama dengan 4. Terus X plus 1 per 4 plus X sama dengan 4 per 7. Kedua ruas dikali ya sama KPK-nya. Jadi kan ini 7X plus 1 sama dengan 16. Ini kali ini ya, kali distributif ya. Misalnya ini nih, 7 kan dikali sama ini. Kali silang lah gitu. 7 dikali X, itu 7 dikali 7. Kita penulis 1 di sini, salah. 7X plus 7 sama dengan 4 dikali 4 plus X. Jadi kan 16 plus 4X. Oke, dapat. Tinggal kita selesaikan aja. 4X ya. 4X dikurangi, kedua ruas dikurangi 4X, jadi di sini jadi 3X. 3X, kedua ruas dikurangi 7. 16 dikurangi 7 berapa? 9. X-nya sama dengan 3. Oke, kita dapat X-nya sama dengan 3 ya. Oke, ternyata 3,00. Gitu. Mantap. Aman nggak? Aman nggak? Aduh, aman. Oke, siap. Gampang lah ya. Gampang banget sih. Ini nomor terakhir, spoiler dikit, agak anomali. Angkanya jelek soalnya. Bingung memahami soalnya. Catatannya di-share kok. Ya, wajar lah kalau masih benar-benar baru belajar Funda ya. Apalagi kan kalau namanya benar-benar belajar Funda, terus belajar PM gitu. Kayak bebannya berat banget. Belajar apa sih, pahamin matematika biasa aja udah susah gitu. Apalagi ditambah belajar memahami ceritanya. Kayaknya emang agak berat gitu bebannya. Tapi kalau mau diusahain, ya mungkin bisa lah ya sisa hari ini. Jadi ya diusahain aja, jangan nembak nanti di UTBK. Minimal satu materi geometri udah hafal banget ya, udah hafal lagi. Udah paham banget gitu, udah bisa. Yakin dapat di atas 600 lah, 650, 690 PM. Soalnya di-share juga enggak, di-share juga, di-share semua kok. Yang kosong, yang apa, catatan, share semua pokoknya. Oke, lanjut. Nomor 3. Kita nyari apa nih? Tinggi bayangan tersebut pada dinding. Kayak ini ya. Tinggi bayangan tersebut pada dinding ditanyakannya ya. Ini buat apa sih? Tips kalau bingung di PM mau ngapain dulu, coba aja baca apa sih pertanyaannya dulu udah. Tinggi bayangannya berapa di sini kan misalnya. Kan tinggi bayangannya ya. Kita bisa anggap aja ini kan ini bayangan si ini lampu. Nah, tinggi bayangannya itu berapa? Berarti kan di sini nih tinggi bayangannya. Kan bayangannya kecipta di sini. Terus ini ada bayangan lagi karena dia kan nempel ke dinding ya. Jadi ditanyakan tinggi bayangan pada dinding adalah berapa? Ya gitu dah intinya. Nah, sebelumnya kita udah dapat kalau jalan A itu 3 ya. 3. Sebenarnya kita dapat di sini juga 3. Habis itu di titik C tingginya 3 meter. Berarti ini 3 meter juga. Lampunya 4 meter. Habis itu lebar jalan A-nya pakai 4 ternyata. Berarti 4 plus 1 5 ya sama ini sama di apa trotoar karena dia kan bayangannya udah nyentuh dinding ya. Pasti dia kena trotoar juga gitu. Jadi ya kita bisa pakai kesebangunan lagi, benar-benar banyak kesebangunan, full kayaknya kesebangunan semua ini. Jadi ini kita bisa bikin segitiga, anggap aja dindingnya hilang gitu, kita anggap aja hilang buat nyari ininya. Apa? Apa namanya? Panjang bayangannya. Tapi bentar, kayaknya opsinya ini anjir lupa diganti deh. Opsinya bentar dulu, 3,00. Iya lagi opsinya lupa diganti gue. Sorry sorry. Kita timpa opsi ini mah. Coba kita buka opsi yang beneran dulu deh.
Ibaratkan nabrak tembok gitu temboknya, nabrak tembok gambarnya. Iya, ibaratkan aja nabrak tembok itu bayangannya. Ntar dulu gue buka ini dulu deh. Apa? Kunci jawabannya. Ini jawabannya sama semua salah 3 sama 4. Tuh. 3,00, 3,50. Jadi kalau nggak ketemu bukan karena salah. Ini yang nonton nggak sekolah kah? Kayaknya nonton pada gap year deh atau ini. Apa sih? Bayangan dari tiang C. Iya benar, dari tiang C. Bayangan dari tiang C. Kan ini lampu nyorot ke tiang C. Pasti ngebentuk bayangan di sini juga. Sini. Yang ini bukan bayangan sih, ini sorot lampunya gitu. Yang bayangan di bawahnya. Coba kita buka opsi. Kok lupa diganti ya? Opsinya itu berapa aja? Bentar. Wait. Oke. Opsinya itu ada 0. Kita timpa opsi. Sorry. Kita timpa opsinya. Opsinya kita timpa, guys. Lah, abu-abu si kocak. Timpa text jir. Lupa ganti opsi, anjay. Eh, opsinya apa aja lagi nih? 0, 1. Tiba-tiba banget nimpa. Nanya 0 opsinya. 1, 1/1/3. Habis itu 1/2. E-nya 1/2/3. Nah, timpa banget. Iya lagi. Ya ini juga sama tadi. Lupa diganti deh kayaknya deh. Buru-buru, buset. Yaudah yang ini nanti deh opsinya. Oke, kita bisa hitung pakai kesebangunan lagi. Kesebangunan kayak tadi sebelumnya ya, segitiga yang ini. Yang mana si lebar jalan A-nya itu ada ini 4 meter lah intinya. Kita bisa hitung kesebangunan ya, kesebangunan semua deh di sini mah. Jadi kita hitung aja. Bisa tebel banget. Bangunan lagi segitiga. Nah, bikin sini. Nah, tingginya katanya tinggi segitiga yang kecil itu 3 meter. 3 meter. Ininya 4 meter. Ininya 3 meter juga L ke C-nya. Habis itu C ke ini kan 4 tambah 1 ya. Bentar. Oh ya kita ngitung yang ini ya. Berarti ada 3 segitiga harusnya. Iya bener. Ada 3 segitiga. Segitiga yang normal. Segitiga yang kecil. Sama segitiga yang besar banget. Di sini kan bentar. Ini totalnya 5. Kita pasang titiknya dulu deh. L aksen, L. Aksen L, habis itu D, aksen D. Habis itu ini E. Nah, ini kita C aksen C deh. Ini yang mau kita cari. Berapa ya kan? Kita bisa cari. Anjir lah. Jatuh. Kita bisa cari alas ini dulu. Ini kan berapa sih? Bentar. DC. Bukan D aksen deh. Kita pakai, udah bener deh. L ke D itu kan ini ya. L ke C deh. Beneran ganti aja titiknya.
Bingung sendiri anjay. LC. L ke C itu kan 3 meter ya di sini. L ke C artinya C aksen. Ini anggap D aksen. Nah, terus kita bisa ini kan jadi oh harusnya 5 plus X ya harusnya sih. Iya, CE aja deh. Titik CE itu kan lebar jalan ditambah ini CE itu 5 plus X intinya. 5 plus X, X-nya sebagai ini bayangan tambahan gitu dari si tiangnya karena dia terus nambah ke sini lah intinya gitu. Kita bisa hitung total panjang CE pakai kesebangunan lagi buat nyari berapa sih panjang si di titik tengah ini nih, tengah ini ke sini gitu. Berapa ini nih, panjang ini berapa lah intinya. Karena kan kita tahu ya ini panjang dari sini tuh 5, habis itu sininya X gitu. Oke, kita bisa pakai kesebangunan lagi segitiga yang besar sama segitiga yang kecil. Jadi, kita mau nyari apa dulu nih? Jadi segitiga yang ini dulu nih, segitiga yang ini sama segitiga yang besar ini. Oke, kita bisa bandingkan aja langsung CE ya, alas segitiga yang ini sedang CE per LE segitiga yang besar sama dengan segitiga yang kecil tuh normal tuh 3, yang sedang 3 berarti C aksen C. C aksen C per C aksen C per L aksen L. Nah, ini kita jadi substitusi aja semua nilainya. 5 plus X per 5 plus X, LE itu ini ya 8 plus X ya. Kan 3 tambah 5 ditambah X jadi 8 plus X. Sama dengan C aksen C itu 3 per 3 per L aksen L 4. Kayak ini kali KPK-nya. Jadi kayak kali silang gitu. 20 plus 4X sama dengan 16 plus 3X. Kita operasikan kayak biasa aja. Jadi si ini wah kedua ruas dikurangi 16 ya. Atau kedua ruas ntar 8 20X plus 4X 16 plus 3X. Udah bener sih. 24X. Kok jadi minus ya? Kalau misalnya kita kurangi kedua ruas. Min X sama dengan wait CE per C aksen C. Kayaknya salah perbandingan deh. CE kan segitiga yang kecil ya. Bener deh. Segitiga yang kecil ini CE. Terus segitiga yang kecil ini C aksen C. LE. Salah hitung ya? 24 bukan 16. Oh iya, gue ingetnya 3 kali 6. Oke, salah. Nice. Bagus fokusnya. 24 ya. Kita 3 kali 6 mulu anjay. 3 kali 4 juga bukan 16 ya. Astagfirullah. 24 3X. Oke, bener ya? Hitungannya salah. Iya bener, sorry. Jadi X sama dengan ya udah kedua ruas dikurangi aja. Kedua ruas dikurangi 3X. Jadi bisa X di sini kedua ruas dikurangi 20. Jadi X-nya 4. Nah, ini X-nya 4 ternyata. Jadi kan totalnya 9 ya, segini ya. Totalnya 9. Di sini berarti 5, di sininya 4. Gitu. Udah bener nggak sih? Bener lah ya. Kita bisa pakai kesebangunan lagi. Ntar kesebangunan, iya kesebangunan lagi sih. Di kesebangunan yang ini, segitiga kecil ini. Iya benar, kesebangunan lagi. Lalu kita bandingin aja C aksen C. C aksen C
Kita mau nyari yang ini deh, di aksen D aja. Kita mau nyari yang ini nih, tinggi ini berapa. Kan D aksen D per segitiga kecil per segitiga normal. C aksen C sama dengan segitiga kecilnya DE per segitiga besarnya CE. Dua ruas dikali C aksen C. D aksen D sama dengan DE per CE dikali C aksen C. Kita substitusi semua nilainya. Coba kita hitung. D aksen D sama dengan DE itu 4, CE itu 9, C aksen C itu 3. Jadi dapat D aksen D sama dengan 12/9. Kedua ruas dibagi 3. Dua ruas dibagi 3, jadi kan 4/3. Di opsi adanya 1/3. Ya enggak? 1/3 dikali 1 kan 3, ditambah 1, 4. Oke, jawabannya yang C. Aman nggak? 1/1/3. Cara ngerti konsep sama kayak soal gini biar tahu pakai rumus apa. Pahamin masalahnya dulu sih. Kalau mau awal-awal banget langsung baca pertanyaannya aja. Dicari apa sih? Kan tinggi bayangan nih. Jangan yang ini deh, ini kan agak ribet ya. Tinggi bayangan apa kita nggak tahu. Nah, kalau selain nomor 1 ini, tinggal apa sih? Cari pertanyaannya. Tinggi lampu PJU gitu. PJU tuh yang mana? Yang ini ternyata. Oh ya udah, kita cari yang ini. Terus tinggal dikumpulin infonya. Katanya di info soal ini bayangan tiang di titik D itu 7,5. Berarti kan bayangan tuh setelah kena benda ya. Berarti kan kena benda tiang ini. Bayangannya ngebentuk pasti sini. Bayangannya kan di bawah pasti ya. Karena kalau kita kena lampu gitu pasti bayangannya di bawah. Nah, ini pasti bayangannya yang panjangnya 7,5. Di soal ada info juga kalau tiang si D ini apa? Yang ini itu 3 meter. 3 meter dari mana sih? Nih dari sini nih. Apa sih? Di titik D yang jaraknya 5 cm dari lampu PJU, ini kan lampu 5 meter ke sini, ada tiang ini, tiang yang tingginya 3 meter. Nah, ini 3 meter. Masukin deh 3 meter ke sini. Jadi kita kan langsung ngelihat, oh ini lampu tuh pasti nyorot ada cahaya gitu kan. Kita kemudian juga PM ya penalaran gitu, jadi pasti bernalar gitu. Lampu pasti nyorot gitu, nyorot sesuatu. Yang mana si hasil dari nyorot benda ini yang kena tiang menghasilkan bayangan yang panjangnya 7,5. Jadi kita bisa bikin sketsa gitu. Ini lampu nyorot cahaya, terus bayangannya ini bayangannya terbentuk, terus ditambah di soal L ke D itu 5 meter. Gini. Kan di titik D yang jaraknya 5 meter. Dari lampu PJU terdapat tiang yang tingginya 3 meter. Tingginya 3 meter tiang ini, habis itu jaraknya 5 meter. Gitu. Kalau udah dapat tinggal gambar aja segitiganya. Nah, kalau udah seperti ini ya, ada dua bangun segitiga yang kecil sama segitiga yang besar ini. Itu udah ada indikasi buat pakai kesebangunan gitu. Jadi intinya ya apa sih dipahamin pelan-pelan aja baca soalnya. Jadi tinggal di satset satset enggak sih enggak satset satset. Palingnya dipahamin sih paling benar. Kebanyakan soal bentuk kayak gini tuh pakai kesebangunan, bener banget karena dia udah jelas banget ya kalau di gambar ini ada segitiga kecil sama segitiga yang besar ini. Ya udah kita mau ditanyakan yang ini. Ini berapa? Kita bisa bandingin si ininya, sisi-sisinya buat dapat tingginya. Karena kesebangunan tuh konstan lah panjangnya. Oke, aman lah ya. Mantap, King. Oke, mantap. Lanjut. Jam berapa ini bisa? 2:30. Terakhir. Ini agak, apa sih, agak bikin bingung ya. Angkanya jelek. Males gue ngitung angka jelek.
ada 2,25 cm, harus diubah ke meternya dulu. 150 cm harus diubah ke meter dulu, malas. Jadi ditanya itu, pertanyaannya selisih tinggi mereka adalah berapa. Oke, misalkan tinggi tiang lampu adalah 4,5 meter. Tinggi tiang lampu berarti 4,5. Habis itu, Dodi dan Ibnu berdiri 2 meter dari lampu. Berarti Dodi dan ini, misalnya sini lah ya, sini. Terus ya anggap aja ada 2 orang nih, berdempetan ya, panjangnya 2 meter ininya, jaraknya. Habis itu, jika tinggi Ibnu 150 cm dan bayangan Dodi lebih panjang 20 cm dibanding bayangan Ibnu, selisih tinggi mereka adalah, nah udah jelas lah ya, kalau bayangannya lebih panjang berarti si Dodinya lebih tinggi dong. Karena dia makin tinggi bayangannya makin panjang gitu intinya. Apa sih di real life-nya gitu. Jadi kita bisa kayak gambar apa ya, segitiga, segitiga, bentar, agak bingung juga. Segitiga, habis itu ya segitiga kayak sebelumnya deh. Ini ada tinggi si Ibnu, yang 150 itu. Habis itu ada tinggi si Doni yang lebih panjang. Ini tinggi si Doni, tingginya gitu. Aduh, tingginya segitu. Alah, lebih panjang lah intinya lah, lebih tinggi si Dodi. Nah, ini kan pasti sinarnya nyorot juga ya. Nyorot si Dodi. Aduh, kok gini sih? Nyorot si Dodi ini. Nah, ini yang mana panjangnya itu 25 cm, 25 cm lebih panjang si lamp ini, apa namanya? Bayangannya harusnya di sini sih. Lebih panjang itu bayangannya. Nah, kayak kita bisa sudah dapat segitiganya. Nah, kita bisa gambar segitiga. Aduh, ini si merah, si apa sih bayangan si Dodi 25 cm lebih panjang. Iya benar. Kita nyari selisih tinggi mereka, yang mana ini dong selisihnya. Kita mau kita cari ini selisih tingginya. Kan panjang bayangannya lebih apa sih 25 meter lebih panjang ya. Berarti dari sini apa sih dari sini ke sini itu 25 meter. Bentar. Oh enggak 25 meter, 20 cm. Berarti ini 25 cm lebih panjang. Oh iya benar-benar. Berarti kan ini X ya. Kalau panjang bayangan si Budi Budi apa Dodi? Ibnu, astagfirullah. Ibnu berarti kan X ya ini ya. X tambah 25 panjang si bayangan Dodi. Oke. Tinggi lampu ini 4,5. Habis itu si ini 2 meter berdiri. Berarti dari sini, ini Dodi sama Ibnu ada di sini ya, 2 meter panjangnya. Nah, habis itu tingginya kan 1,5 ya. 1,5. 1,5. Kita bisa cari X-nya dulu nggak sih? Kita bisa pakai, bentar, nyari nilai X-nya dulu ya. Jujur nomor terakhir ini agak bingung. Nyari X dulu, habis itu kita nyari tinggi total segitiga ini, pakai segitiga yang besar. Wait. 1,5. Coba kita hitung dulu deh. Titik dulu. L aksen L, D aksen D. Situ ini C aksen ini E. Kita bisa hitung si segitiga yang kecilnya dulu ya. Saya pakai segitiga yang besar ini. Coba deh. Kita nyari nilai X-nya dulu. Berarti kan kita mau nyari DC ya. Berarti DC per si mana tuh DC ala segitiga per segitiga besar, jadi 2 plus X.
kok 2 plus X sih? L ke C sama dengan L ke C, habis itu L ke C per D aksen D per L aksen L. L aksen L sama dengan, udah langsung aja substitusi semua nilainya. DC yang mau kita cari X per L ke C itu 2 plus X sama dengan si ini D aksen D itu 1,5 150 cm ya, jadi 1,5 meter per L aksen L 4,5 meter. Anjir lah, jelek banget angkanya. Ini kita bisa bagi aja nggak sih? 1,5 itu jadi 0,1 ya dibagi dirinya sendiri. Di satu deng. Satu, bentar. Bisa sederhanakan aja nggak sih? Kita buka kalkulator deh. 1,5 dibagi 1,5 kan 1. 4,5 dibagi 1,5, 3 ya. Kan X per 2X, 2 plus X, sama dengan 1 per 3. Coba, kita dapat nggak? 3X sama dengan 2 plus X. Kedua-dua dikurangi X, jadi 2X sama dengan 2. Jadi X-nya sama dengan 1. Oke, itu dapat X-nya 1. Masih ada perjalanan lagi. 1. Buat kebersamaan Naswid dari dua kesebangunan. Iya, ini kan udah bener gak sih stepnya? Nanti tinggal kita cari tinggi segitiga yang ini. Apa sih? Yang ini. Ini kan selisihnya ya. Langsung aja dibandingin sama segitiga yang ini. Kita coba deh langsung aja. Ini D aksen D itu anggap aja 1,5 plus Y lah. Tinggi si budinya jadi 1, plus 5Y. 0,5 plus Y gitu. Ini tinggi si budinya. Kita coba deh. Saya udah dapat ya, tinggal bandingin aja. Oke bener. D aksen D, D aksen D sama dengan per D aksen D per D, ini kan tinggi per tinggi ya. L aksen L sama dengan alas plus alas. Alasnya itu 1,25 harusnya. Iya, jadi DE kayak yang panjang bayangan si Budi ini. Si Budi lagi si Dodi, astaga. DE plus DE plus LE. Nah ya, LE. Kita bisa substitusi semua nilainya. D aksen D itu 1,5 plus Y ya. Plus Y per L aksen L itu 4,5 sama dengan DE itu 1,25 per LE itu 3,25. Waduh, angkanya jelek banget. 1,25 itu bisa kita bagi 5. 325 dibagi 5 berapa? 6,5 ya. Coba deh. Ini kita jadi apa? 1,25 tuh dibagi 5, 25 ya. Yang lebih kecil 1,25 dibagi, iya coba dibagi 25. 325 dibagi 25 berapa? 13. Kalau ini jadi 1,25, aduh 1,25 dibagi 25, 0,005. 0,05, habis itu yang ini jadi berapa? 3,25 dibagi 5. Dibagi 25 ya. 0,13. Sumpah jelek banget. Apakah ada? Nggak ada opsi. Tadi ditimpa. Sebelumnya ditimpa. Lupa ubah opsi. Lu bentar dulu ini lupa ubah opsi. Jujur nih kalau mau lihat timpaan. Tuh. Dia ini opsinya nggak diubah pas ngetik. Jadi coba deh kita hitung gimana ya. Bingung banget. Aduh. Kita lihat opsi dulu deh. Lupa diubah aja opsinya. Angka GG.
Wait dah. Sumpah jelek banget anjir. Opsinya itu berapa sih? Opsinya, woi, 6/13 yang A. 6/13. Ya elah, 6/13. Yang B 5/13. Habis itu C-nya 4/13. Yang D-nya 3/13. Yang E-nya 2/13. 2/13. Benar. Bener kan ya? Eh satu. Ini harus salah. Ada yang salah coy. Baru sadar gue. Di ini. Udah bener nih. Kita bisa ubah kemana ya? Bentar dulu deh. Ubah ke sentimeter aja nggak sih? Sentimeter ke apa gimana? Jelek banget anjir angka ini. Coba buka kalkulator deh. Sumpah udah jelek banget coy. Malas sih ngitung angka gini. Wait. Kalau kita langsung kali. Malah ngetik kocak. 3,25. Cara efisien. Jarvis hitungin angka ini dong. Males banget. 325. 125, 325, 450. Satu. Bentar deh. Sumpah dah. Bingung banget. Ini kalkulator. 1,25 dibagi 3,25. Iya jelek banget. Atau kali silang aja. 4,5 dikali 1,25. eh Bukan spesialis angka jelek anjir gue. Susah banget dong gini. Kita bisa sederhanakan 4,5 sama 325 harusnya bisa. Gimana dah? Kita buka kalkulator lagi. Hitung 4,5 dibagi. Oh, bukan 4,5. Sebenarnya tadi dah. Kita bagi ini aja. Berapa? Tadi 1,25 dibagi dirinya sendiri ya. Di 1,25 ini 3 ya. 0,3 harusnya. Iya enggak? 1,3. 3,25 dibagi 1,25. 2,6 anjir. 2,6. Tapi bener kan 1,25 dibagi 1,25 itu 1. Iya. Selesaikan aja. 2,6 1,5 plus Y sama dengan 4,5. Sederhanakan dulu pakai 0,5. 0,25. Yang mana tuh? Tapi bingung sumpah gue nggak bisa ngitung angka desimal. Buta desimal. Izin. 2,6. Yang ruas kanan 0,25. Wait deh. Coba kalau cara hitung efisien dibagi. Ntar, ini kan coba kita, anggap aja ini jadi gini deh. 325/100 gitu. Malah makin ribet ya. 0,23 deh. Mantap, opsinya langsung dikali itu semua aja bang, biar lang desimalnya. Iya bisa ya, atas bawah kali 100. Jadi kan 125. Coba deh, coba aja 125. 125, ini 325. Nah ini kan dibagi 1 per berapa nih? 325 dibagi 125. 1 per 2,6. Sama lagi kayak tadi. Tapi yang atas juga dikali 10 ya. Coba, yang sebelah kiri dikali 10. Coba.
10 kan jadi 15 per 10Y gitu. Karena kan dikali masuk gitu per 45. 45 sama dengan 1/2,6. Atau dikali 10 lagi lah ya, jadi 10, 26 gitu. Bisa nggak sih gini? Apa ilegal? 5/13. Iya benar, 5/13. 13. Oke, ternyata bisa ya. Ini kita bisa bagi aja jadi 9, ininya 1 gitu. Iya kan, jadi ya gitu deh. 13, 15 plus 10Y sama dengan 1. Bentar, 9. 9/13. 9/13. Coba kita hitung dulu. Ya Allah, sempit banget. Nah, 9/13 gitu. 15 plus 10Y sama dengan 9/13. Kedua ruas dikurangi 15, jadi 10Y sama dengan 15 ya. 13 kurangi 15. Ya elah, harus tambahin penyebutnya lagi. 15. 15 kali 13 berapa? 15 kali 13. Buset, gede banget dah. Apa dikali masuk aja ya? Kali masuk aja deh. 15 kali 13 itu 1513. 1513 plus, bentar. Kok makin ke sini makin ke sana ngitungnya. 15 plus koma-komaan coba D. Iya, hasilnya bener deh, 3,3, 3/13. Jujur, gimana dah? Nah, ini kalau di UTBK agak aur-auran ya ngitung angka gini. Harus benar-benar bisa. Jadi, coba deh. Kita jangan ubah ke ini deh. 0,5Y aja biar lebih ini. Konsekuensinya ini, kalau desimal susah ngitung. Kalau angka gede males ngitung. 4,5. 4,5 sama dengan 1/2,6 gitu. Jadi 2,6 kali 1,5 plus Y dengan 4,5. Ih, iya kan 4,5 ya? Yang 45 jangan dibagi 5. Aduh, udah keburu lagi. Ntar deh. Langsung aja lah kali dah. 2,6 dikali 1,5. 3,9 ya. Iya kan? 3,9 plus 2,6Y sama dengan 4,5. 4,5 itu 0,6. 2,6 sama dengan 0,6. Y-nya sama dengan 0,6 per 2,6. Atau ya kali kedua ruas. Ya 3/13 deh. Dibagi 2 aja. 3/13. 3/13. Cara curang pakai ini anjay. Kalkulator. Coba tadi yang diubah dulu. Coba. 1 kan jadi ini ya. 15 plus 10Y per 45 ya. 45 sama dengan 10/26. Ini kan ya tadi. Ini jadi dikecilin lagi. Jadi 5/13. 5/13. Kita kalikan ke dalam. Kali kedua ruas. Nah, 13 15 plus 10Y sama dengan 45 dikali 5.
Itu 40 dikali 5, 80. 800 tambah 25, 825 ya. Iya nggak sih? 45 dikali 5. 225, kejauhan anjir. 225. 225 per 13. Susah nggak sih ngitung ini lagi? Ya udah intinya lah, ini jawabannya. Semoga, aduh, jelek banget ngitung di ginian. Paling lemah gue ngitung desimal gini. Jadi jawabannya yang D. 3/13 intinya gitu deh. Jadi kali silang aja ya. Alamak. 225. Iya itu coba dihitung sendiri aja ya. Coba pakai cara sendiri gitu. Jujur kalau angkanya udah gede gitu males ngitung. Apalagi kalau angkanya nggak kelipatan 5 gitu atau yang hafal perkalian. Bikin bingung. Jadi ya udah ini aja sudah terakhir. Oke jam berapa ini? 14.55. Telat nggak bang? Nggak telat kalau nonton replay nanti. Udah slide terakhir ini, buset. Udah beres. Kalau mau liatin yang lain, ini aja di replay. Ini udah banyak bahas soal. Jadi ya udah lihat replay. Sama bisa ngerjain ulang sendiri gitu buat latihan. Jadi nanti ya makin terbiasa sama soal PM gitu. Lihat apa sih latihan sendiri, habis itu lihat catatan lagi, catatan ini misalnya. Kalau ada yang dibingungin bisa DM Discord aja. Tapi ada slow rest kalau di Discord. Coret-coretnya ya. Iya nanti di-share kok, tenang. Oke, gue izin apa sih off screen ya. Jadi ya udah, gue coba langsung share aja deh. Kita ubah dulu namanya. Oke, Mas Asari, thank you banget ya yang record ya. Terima kasih banyak. Matiin aja recordnya. Udah selesai ini. Kita ubah nama filenya SBL sama teman-teman Amolali yang lain juga tadi mampir. Ada Habibub, ada Nara, ada Mas Ceng, Mas Asari. Sama maaf kalau nggak kesebut. Mas Fat juga ada. Oke, siap. Thank you, Mas Fat. Ini set kodenya berapa tadi ya? Kalau nggak salah SBL. Kita kasih nama dulu, bentar. SBL. Ya elah, lupa lagi kodenya. Senin ada kelas ya harusnya ya. Inti video ini pahami soal, cari clue dan dari cerita soal. Selesai bagus bangunan, cari jawabannya. Mantap. Ya intinya pahami soalnya dulu gitu, masalahnya apa. Ini tadi kodenya mana? SBL 017. SBL 017 PM 009 kosong catatan coretan. Sip, kita bisa ekspor import ekspor aja. Ekspor as PDF. Habis itu oke, habis itu coretannya absen bang, udah selesai, buset absen. Oke, kita buka PPT dulu deh. Yang mau keluar boleh keluar aja karena udah selesai. Ini cuman mau nge-share langsung aja linknya di sini. Tadi tuh opsinya gimana dah? Lupa diganti aja opsinya. Satu per satu, 2/23. 3/1 per, aduh, ya
2/3/5 deh. Opsinya tadi yang bener berapa dah? Salah aja. 4/13. 5/13. Ini saya masih pada di sini. Answer aja kali ya, answer aja deh. Nanti gue share langsung. Oke, terima kasih teman-teman semuanya udah join. Makasih banyak teman-teman anomali juga yang ini yang join juga, tukang record, Mas Alfat. Makasih banyak. Oke, gue izin end stage. Mantap.